Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mikdad Asraf Wiskula dengan NIM S1S1244041. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek machine learning saya yang berjudul Prediksi Tingkat Stres dan Risiko Depresi Mahasiswa menggunakan pendekatan regresi berbasis fitur psikologi, sosial, gaya hidup, dan akademik. Nah, mungkin kita langsung saja. Nah, yang pertama itu ada latar belakang. Nah, jadi latar belakang dari proyek ini adalah tingginya tekanan yang dialami mahasiswa. Nah, tekanan tersebut berasal dari berbagai aspek seperti akademik, gaya hidup, dan sosial. Nah, masalahnya kondisi ini sering tidak terdeteksi sejak dini. Nah, sehingga dibutuhkan sebuah solusi proaktif yaitu AI yang mampu memprediksi tingkat stres berdasarkan pola keseharian mahasiswa. Nah, kemudian lanjut di bawahnya itu ada alasan saya menggunakan regresi. Nah, jadi dalam penelitian ini saya memilih menggunakan regresi bukan klasifikasi karena tingkat stres itu bukan kategori mutlak, tetapi sebuah spektrum intensitas dari 0 sampai 2. Nah, dengan regresi model ini dapat menghasilkan nilai desimal seperti 1,6 yang dimana ini menunjukkan seseorang ini berada di fase transisi menuju stres tinggi. Nah, yang dimana hal ini dia tidak bisa dilakukan oleh model klasifikasi biasa. Nah, kita lanjut. Yang berikutnya itu ada batasan masalah. Nah, jadi adapun batasan dalam proyek ini adalah aplikasinya ini hanya digunakan untuk screening atau deteksi awal. Artinya aplikasi ini bukan alat medis dan tidak dapat menggantikan peran psikolog atau psikiater dalam diagnosis klinis. Nah, kita lanjut. Yang berikutnya itu ada data understanding. Nah, jadi data yang digunakan ini berasal dari dua sumber. Yang pertama, dataset utama dari Kaggle. Yang kedua itu ada dataset tambahan dari Google Form. Nah, tujuannya adalah untuk memperkaya variasi data dan menguji model pada data dunia nyata. Sehingga modelnya ini tidak hanya bagus di teori saja, tetapi juga di praktik. Nah, berikutnya itu di bawah itu ada fitur-fitur yang digunakan. Nah, jadi dalam model ini dia menggunakan 20 fitur utama yang dibagi menjadi 4 dimensi. Yang pertama itu psikologi, yang kedua akademik, yang ketiga gaya hidup, dan yang keempat itu sosial. Yang dimana dengan pendekatan multidimensi ini, modelnya ini dapat melihat kondisi mahasiswa secara menyeluruh. Nah, lanjut. Nah, di sini ada contoh gambar dari fitur-fitur yang digunakan dari anxiety level sampai ke stress level, yang dimana stress level ini merupakan target yang digunakan. Nah, lanjut. Yang berikutnya itu ada slide bagaimana model AI bekerja atau di tahap preprocessing. Nah, yang pertama itu ada sinkronisasi data. Nah, jadi masalah utama dalam proyek ini juga adalah jumlah data Kaggle-nya ini jauh lebih besar dibandingkan data Google Form. Nah, jadi solusinya adalah saya menggunakan yang namanya teknik oversampling agar data lokalnya ini tidak tenggelam dan tetap berpengaruh pada model. Nah, bisa juga dilihat pada gambar. Di situ data Kaggle-nya itu 1100 baris dan data Google Form-nya itu 37 baris. Nah, tapi setelah digabungkan menjadi 2210 baris. Nah, jadi di sini data Google Form-nya itu yang awalnya 37 baris di oversampling sehingga datanya itu berubah menjadi 1110 baris. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, selain itu juga di sini saya melakukan yang namanya fitur engineering, yaitu membuat fitur baru. Contohnya seperti bisa dilihat pada gambar. Di situ fitur-fitur baru yang saya buat seperti psychological burden sampai di fitur stress interaction. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu agar modelnya ini tidak hanya melihat data mentah, tetapi juga memahami hubungan kompleks antar variabel. Nah, hasilnya fitur baru ini dia memiliki korelasi yang lebih kuat terhadap tingkat stres. Nah, bisa dilihat di dalam dua gambar ini. Di sini fitur yang saya baru buat di tahap fitur engineering tadi, contohnya seperti psychological burden, di situ korelasi fitur terhadap tingkat stresnya itu tinggi. Kemudian ada lagi fitur environment risk, yang dimana di situ tingkat korelasi terhadap tingkat stresnya itu 0,67, yang mana itu tinggi. Kemudian dan lain sebagainya, seperti physical symptom, dia itu 0,61. Kemudian ada stress interaction 0,60. Nah, kita lanjut saja lagi. Nah, yang berikutnya itu ada pengembangan model dan optimasi. Nah, jadi dalam proyek ini saya menguji menggunakan 6 algoritma, yaitu linear regression, decision tree, random forest, SVR, gradient boosting, dan XGBoost. Kemudian dilakukan juga yang namanya hyperparameter tuning menggunakan grid search CV dan fivefold cross validation. Nah, tujuannya untuk mendapatkan performa terbaik tanpa overfitting. Kemudian kita lanjut. Yang berikutnya itu ada hasil pelatihan dan evaluasi model. Nah, jadi di sini untuk hasilnya model yang terbaiknya itu adalah random forest regressor.
dengan performa R2 skornya itu sekitar 0,90 dengan error yang sangat kecil. Yang dimana ini menunjukkan modelnya mampu memprediksi dengan tingkat akurasi yang tinggi. Kemudian lanjut, yang berikutnya itu kita juga melakukan yang namanya evaluasi klaim eksternal atau pengujian dunia nyata, yang dimana di sini ketika diuji pada data dunia nyata atau data di Google Form, itu R2 skornya 0,69 dengan akurasi klasifikasi setelah pembulatan itu 82,35%, yang dimana ini artinya dari 17 data mahasiswa, 14 berhasil diprediksi dengan benar dan 3 kesalahan. Ini membuktikan modelnya mampu beradaptasi pada data baru. Nah, di situ ada lagi gambar dari hasil pelatihan dan evaluasi model. Bisa dilihat di situ random forest regressor dia lebih tinggi, kemudian disusul dengan gradient boosting regressor dan XGBoost regressor. Kemudian di situ juga ada hasil evaluasi pada data uji eksternal yang dimana di situ R2 skornya 0,69 dengan akurasi 82,35%. Ini merupakan hasil evaluasi pada data uji eksternal menggunakan data dari Google Form. Oke, lanjut. Nah, yang berikutnya itu ada aplikasi deteksi tingkat stres dan risiko depresi mahasiswa. Nah, jadi modelnya di sini saya sudah deploy ke dalam bentuk aplikasi web menggunakan Streamlit. Nah, aplikasinya ini memungkinkan pengguna untuk menginput kondisi secara langsung dan mendapatkan hasil prediksi secara real time. Nah, di sini ada contoh gambar dari tampilan webnya dan di sebelah kanan ini adalah kode QR yang dimana ketika sudah di-scan nanti akan langsung diarahkan ke dalam aplikasi webnya. Nah, mungkin langsung saja kita coba. Nah, di sini ada contoh dari aplikasi webnya. Di sini mungkin nanti teman-teman bisa coba sendiri saja. Di sini mungkin saya akan contohkan saja untuk cara penggunaannya. Di sini tinggal digeser-geser. Sini misalnya contohnya kecemasannya penuh, depresinya penuh, harga dirinya rendah, atau tingkat kepercayaan dirinya rendah, beban belajarnya tinggi, performa akademiknya rendah, kekhawatiran karir masa depannya tinggi, hubungan dengan dosennya buruk, dukungan sosial keluarganya rendah, tekanan teman sebayanya tinggi, sering mengalami bullying, kenyamanan tempat tinggalnya rendah, rasa amannya juga rendah, dan tingkat kebisingannya itu di daerahnya itu tinggi, tidak pernah mengikuti, tidak aktif ekstrakurikuler, kecukupan kebutuhan dasar ekonomi dan pangannya juga rendah, masalah pernapasannya itu lumayan, rentan tekanan darahnya itu tinggi, frekuensi sakit kepalanya itu lumayan, dan kualitas tidurnya itu sangat buruk. Kita coba prediksi. Nah, di sini bahwa terlihat skor prediksi mentah atau dari desimal mesinnya itu dia menunjukkan 1,625. Nah, di mana akurasi model eksternalnya itu di 82%. Nah, kemudian di sini tingkat stresnya itu tergolong tinggi. Kemudian di bawahnya ini ada catatan. Di situ dikatakan bahwa resiko depresi kritis berdasarkan kombinasi kecemasan, kelelahan mental, masalah akademik, maupun minimnya dukungan moral, mahasiswa ini dinyatakan pada level tekanan emosional serius. Segera perbaiki pola tidur dan cari layanan atau konseling bantuan universitas. Nah, terus di bawahnya itu bisa dilihat juga analisis komponen stres berdasarkan input. Di situ beban psikologinya 48 dengan tekanan akademiknya 10 dan tekanan sosialnya 8 dan kesehatan fisik dan tidurnya itu 9. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa coba-coba saja sendiri. Kita lanjut saja ke dalam slide. Nah, kita lanjut. Nah, mungkin karena di sini slide-nya sudah habis, jadi saya akhiri saja dengan ucapan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.